Di kuburan massal yang penuh dengan tulang besar, seekor cacing darah yang membengkak dengan rambut acak-acakan merangkak keluar. Darah hitam aneh yang mengalir di sekelilingnya berbau busuk, dan sepertinya hantu ganas sedang meronta dan mengaum di dalamnya. Hanya satu langkah lagi dari saya memecahkan belenggu genetik sialan itu. Biarlah klan Sa memiliki warisan darah yang diturunkan dari generasi ke generasi seperti darah emas. Sialan, sialan, energi darah hitam meledak, dan kemanapun ia melewatinya, tulang putih yang padat berubah menjadi ketiadaan, dengan seenaknya melampiaskan amarah di jantung cacing darah yang membengkak. Jie, kamu tidak bisa mematahkan belenggu itu hanya dengan kekuatanmu sendiri. Suara tajam dan keras terdengar dari udara tipis di tengah energi darah hitam. Siapa? Beranikah kamu menginjakan kaki di area budidaya terlarangku? Cacing darah yang membengkak itu mencari ketenaran. Energi darah hitam digerakkan seperti lengan, berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya, seperti meriam yang diisi hanya dengan satu perintah, targetnya akan hancur berkeping-keping. Apakah penting siapa aku? Saron, suara tajam itu terdengar lagi. Beraninya kamu memanggilku dengan namaku. Kamu mencari kematian. Cacing darah yang membengkak itu meraung dengan marah, dan tombak hitam yang telah disiapkan sejak lama dicurahkan, langsung menuju ke tempat asal suara tajam itu. Ledakan dahsyat tersebut diiringi suara tombak hitam yang menembus udara, seperti batu logam berat, menguji batas gendang telinga. Jie, Saron, apakah ini kekuatan energi darah hitam yang telah kamu ciptakan dengan susah payah? Energi darah emas dari klan Zhaozan bahkan tidak sedikit pun lebih buruk. Diam, kata-kata ini sepertinya sangat menyakiti hati Saron, membuatnya langsung marah, dan darah hitam yang lebih kental muncrat dari tubuhnya. Tidak ada gunanya mengejar perubahan kuantitatif secara membabi buta. Tidakkah kamu memahami kebenaran sederhana seperti itu? Saron. Suara tajam itu tidak terintimidasi oleh pertempuran seperti itu. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan nada provokatif, dengan darah hitammu saat ini, jika kamu bertemu dengan darah emas keluarga San, kamu tahu konsekuensinya lebih baik daripada orang lain. Pembuluh darah muncul di dahi Saron, tapi apa yang dikatakan pihak lain adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dia cukup beruntung bisa menyaksikan darah emas nenek moyang klan San, namun kekuatannya memang melebihi apa yang bisa ditandingi oleh darah hitamnya saat ini. Di masa lalu, dia mengira perasaan ini disebabkan oleh kultivasinya yang dangkal, namun sekarang dia benar-benar menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat diubah tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan. Ini termasuk perbedaan antara energi darah merah biasa dan energi darah emas. Jie, Saron, sepertinya kamu lebih sadar diri dari yang kukira. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu muncul di sini? Untuk apa? Suara tajam itu tertawa, tentu saja aku membantumu menjadi lebih kuat. Oh, bantu aku menjadi lebih kuat. Apakah kamu layak? Saron berkata dengan bangga, kamu sombong. Aku menyukainya. Jie. Suara tajam itu menimbulkan tawa aneh yang membuat orang mati rasa, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana keluarga San mematahkan belenggu genetik dan memperoleh darah emas? Saron melihat langsung ke arah datangnya suara itu, apa yang kamu tahu? Reaksi Saron sepertinya memuaskan suara tajam itu, dan dia tertawa semakin keras. Lakukan apa yang aku katakan, dan mulai sekarang Ramster akan menjadi dunia klan Samu. Keesokan paginya, RH yang semalaman duduk di tepi pantai tiba-tiba membuka matanya. Ada apa? Lu Yun, yang sangat jeli, segera menyadarinya, membuka matanya dan bertanya. Aku punya firasat buruk. RH mengerutkan kening dan berkata, dia hanya merasakan jantung berdebar sangat kuat. Biarkan seluruh cacing darahnya jatuh ke dalam jurang. Kamu juga bisa gugup. Kupikir kamu tidak punya hati. Lu Yun sepertinya sengaja menggoda RH agar RH rileks. Mungkin aku terlalu memikirkannya. RH menggelengkan kepalanya. Semakin kamu memikirkannya, kamu akan semakin terkekang. Tentara akan menghentikanmu, dan air akan menutupimu. Beradaptasilah dengan perubahan. Lu Yun menghiburnya, lagi pula, bukankah cacing darah yang dikirim oleh klan setelah dimusnahkan oleh kita? Tidak peduli seberapa besar musuhnya, mereka hanyalah beberapa earl dan pemilik pulau yang terkenal. Kalemis kecil ini tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat membuat banyak gelombang. Saudaraku, apakah kamu tidak takut pada Doromon, faktor yang tidak stabil? RH tepat sasaran. Kalau khawatir soal ini, maka tidak perlu. Setelah sekian lama berhubungan, ambisi Doromon tidaklah kecil, tapi sebatas bisnis. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha. Ada cukup banyak kepentingan, dia tidak hanya tidak akan menghalangi kita, tetapi dia akan menjadi penolong yang kuat dalam serangan balik kita. Lu Yun berkata dengan percaya diri, bagaimanapun, saya adalah seorang pengusaha. Yang paling saya sukai adalah berinvestasi. Setelah beberapa pencerahan, kabut yang menumpuk di antara alis RH tampak berkurang. Namun beberapa masih terlihat khawatir. Lu Yun melihat semua ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata orang lain. Lu Yun sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan, dan sisanya terserah RH sendiri. Waktu berlalu menit demi menit, dan hari sudah malam dalam sekejap mata. Jika bulan tadi malam adalah bulan yang memudar, maka bulan malam ini sangat tidak lengkap sehingga hanya tersisa garis luarnya saja. Di pulau kecil terluar Kepulauan Fangbo, sekelompok cacing darah berkumpul di sini. Mereka semua memiliki tato yang sama di lokasi berbeda di tubuh mereka, tengkorak.
Di antara mereka ada beberapa wajah familiar yang bertemu RH, Kanai. Dia berjongkok di pojok dengan wajah muram, mengamati setiap cacing darah di sekitarnya. Sepertinya ada gunung berapi yang tersembunyi di matanya, siap meletus kapan saja. Tak lama kemudian, seekor cacing darah dengan tubuh berwarna merah tua dan berbau alkohol berhenti di depan Kanai. Nak, kenapa kamu mencari tenaga kerja? Namanya Kadiao, dan seperti Kanao, dia adalah kapten dari masyarakat tengkorak dan tulang. Bepergian bersama telah menjadi musuh sejak zaman kuno, dan kedua orang ini tidak terkecuali. Setiap kali mereka bertemu, mereka pasti akan mengatakan sesuatu satu sama lain dan putus dalam hubungan yang buruk. Namun hari ini, Kanai berinisiatif mencari Kadiao, yang membuatnya sedikit penasaran. Ada pengkhianat di antara kita. Memotong. Kadiao tampak acuh tak acuh, bukankah ini sudah jelas? Hal-hal yang awalnya hanya diketahui oleh masyarakat tengkorak dan tulang kita kini menimbulkan kehebohan. Sekarang seluruh Ramster mendidih karena kegembiraan dan bergegas menuju Kepulauan Fangbo. Akan aneh jika tidak ada tahi lalat. Tahi lalat ini kemungkinan besar adalah bos bersamaku. Kahe berkata dengan wajah muram, belum lama ini, ketika aku berada di Pulau Patpi, aku diserang oleh anak buah Saciman. Lokasi persendian hari itu ditentukan oleh atasan saya. Setelah sampai, saya diserang. Apa? Mata Kadiao berbinar, lalu tunggu apa lagi? Buktinya meyakinkan, bukankah ini akan menimbulkan hama? Tetapi saya tidak tahu siapa bos gabungan saya. Setelah malam ini, besok akan menjadi waktu di mana harta karun itu muncul. RH memandangi garis samar bulan di langit. Ya, Lu Yun mengangguk, apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Saudaraku, apa menurutmu aku benar-benar bisa mengambil kembali Ramster dari keluarga Sa dan semua yang hilang dari keluarga Zanku? Saya bukan dewa, bagaimana saya tahu? Mendengar jawaban tersebut, RH menundukkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tapi, RH, meskipun itu surga, dia mungkin tidak maha tahu dan maha kuasa. Kalau tidak, aku dan kakak tertuamu akan bersendawa di kentut. Aku tidak akan menjadi duri di sisi surga. Lu Yun melanjutkan, masa depan seringkali disertai dengan banyak perubahan, dan tidak ada yang bisa memprediksinya. Tapi selama kamu berusaha sekuat tenaga, bahkan jika kamu gagal, kamu tidak akan merasa menyesal. Bukan begitu, RH mengangguk penuh semangat. Di sebelah pulau hantu terdapat pulau berukuran sedang yang banyak dihuni serangga. Di tengahnya, berdiri gedung tinggi di tengah hutan kulit paten yang begitu memanjakan mata. Dan di atas gedung tinggi ini, seorang pemuda sedang memegang darah di tangannya dan duduk santai di atasnya. Siapa lagi selain Doromon? Di seluruh Lamste, saya khawatir dialah satu-satunya yang memiliki kekayaan sebesar itu. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di sampingnya entah dari mana. Tuan, lebih dari 50% cacing darah di pulau ini telah direkrut di bawah komandonya. Bagus sekali. Feng Po, Doromon memuji, sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Ada lagi, Tuan, ada masalah yang agak sulit. Menjelaskan, orang dalam yang ditempatkan di puncak keluarga Sa mengirim berita pagi ini bahwa Saron meninggalkan perbatasan, mengumpulkan banyak orang, dan meninggalkan pulau Huangchong. Adapun kemana dia pergi, kami tidak tahu. Mata Doromon menyipit saat mendengar berita, segalanya menjadi semakin menarik. Feng Po, sepertinya rencananya berjalan maju. Sekarang kamu kembali semalaman, kumpulkan semua bawahanmu, dan datang ke Kepulauan Fangbo untuk rapat. Dan aktifkan semua bidak catur, rencana penghancuran akan diluncurkan sepenuhnya lusa. Tuan, harta karun itu sudah dekat. Saat ini, wanita tua itu tidak lagi bersamamu. Jika terjadi kesalahan, bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada Tuan? Feng Po tidak peduli mengapa rencana penghancuran itu diajukan. Dalam hatinya, kehidupan Doromon di atas segalanya. Feng Po, lakukan saja apa yang aku katakan. Doromon berkata dengan suara tenang, aku melewatkan kesempatan ini dan ingin membalas dendam ayahku lagi. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ya, Tuan, Feng Po melirik punggung Doromon, berbalik dan pergi. Bayi yang baru lahir itu sudah memimpin kerajaan bisnis dalam sekejap mata. Selama periode ini, penampilan, kepribadian, dan perilakunya banyak berubah, tetapi satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah niat awalnya, untuk membalas dendam, ayah. Doromon memandang pulau hantu di seberang galaksi, aku telah menginvestasikan seluruh kekayaan dan hidupku padamu, tapi jangan mengecewakanku. Keturunan garis keturunan perang, tubuh dewa dan iblis. Orang yang ditakdirkan. Pada saat yang sama, di galaksi yang tenang itu tiba-tiba melonjak. Energi darah hitam legam dihasilkan dari udara tipis, semakin banyak berkumpul. Galaksi yang sudah gelap gulita menjadi seperti lubang hitam, begitu dalam dan palsu. Ketika energi darah hitam menghilang, beberapa kapal muncul dari udara tipis di galaksi, menyerupai kapal terbang yang ganas. Apakah ini batasnya? Saron, yang berdiri di haluan kapal, menyeka butiran keringat di dahinya, kata-katanya penuh kengganan. Jie, kamu tidak dapat mematahkan belenggu genetik energi darah. Bagaimana energi darah biasa berubah? Bagaimanapun, itu hanyalah energi darah biasa, dan esensinya tidak akan berubah sama sekali. Suara tajam itu kembali terdengar di telinga Saron. Apakah metode yang kamu sebutkan benar-benar berhasil? Berhasil atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya sendiri. Jika kamu berani mempermainkanku, aku pasti akan merobekmu hidup-hidup.
Saron mendengus dingin, jelas sangat tidak puas dengan jawaban pihak lain. Setidaknya sudah 5 atau 6 menit sejak armada tiba di perairan Kepulauan Fangbo. Alih-alih memberi perintah apapun, Saron malah berbicara pada dirinya sendiri. Hal ini membuat para jenderal di sekitar keluarga Sa sangat bingung. Salah satu cacing darah yang mengenakan baju besi hitam bertanya dengan ekspresi hati-hati, "Rajaku. Apa yang kamu?" Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Saron terbatuk 2 kali, semua kapal mematuhi perintah dan bergerak menuju Kepulauan Fangbo dengan kecepatan penuh. Kita harus tiba di Kepulauan Fangbo sebelum fajar. Dan pada malam ini, yang lebih sepi dari biasanya, sebagian besar pemilik pulau di Ramster membawa amplop hitam di tangan mereka. Setelah persiapan seharian penuh, Lu Yun dan RH pun telah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Hari ini akan menjadi malam tenang terakhir, dan besok harta karun itu akan terungkap. Saat itu, seluruh Kepulauan Fangbo pasti akan berada dalam kekacauan. Lu Yun menghela nafas, kata-katanya mengungkapkan semangat juang yang tinggi. Waktu berlalu begitu cepat. RH memandangi bulan yang menghilang ke dalam awan gelap, ekspresinya tiba-tiba terkejut. Tanpa disadari, seluruh tubuh RH bersinar dengan cahaya kemasan. Lu Yun, RH, apa yang kamu lakukan? RH juga bingung saat ini, saudaraku. Aku juga tidak tahu. Darah di tubuh melonjak tak terkendali. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Darah emas di RH masih mengalir tak terkendali, dan seberkas cahaya kemasan membubung ke langit, merobek langit malam yang gelap. Seluruh pulau hantu juga bergetar, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling menuruni lereng bukit yang tiba-tiba. Mungkinkah harta karun itu akan dilepaskan terlebih dahulu? Sementara Lu Yun menebak-nebak, dia melihat ke arah RH, bagaimana situasinya sekarang. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tidak, kakak, hanya sedikit lelah berlebihan. Suara itu perlahan melemah hingga tenggelam oleh cahaya keemasan yang semakin meningkat di sekelilingnya. Lu Yun sangat terkejut, dan berpikir, mungkinkah harta karun ini memerlukan seseorang dari keluarga San untuk membukanya. Tubuhnya juga bergegas menuju cahaya keemasan yang menyelimuti RH, tapi pilar cahaya emas yang tampak ilusi ini seperti dinding tak terlihat, mengisolasi Lu Yun dari luar. RH, Lu Yun mengetuk dinding tak terlihat itu dengan seluruh kekuatannya, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Di tengah pulau hantu, yang tidak disadari oleh Lu Yun, retakan menyebar, dan cahaya putih keperakan berkedip-kedip dari sana. Kekuatan hisap yang tak terlihat menyebar dari cahaya putih keperakan, dan langsung menyeret Lu Yun, yang jaraknya lebih dari 10 kilometer. Tak hanya itu, para Bloodworm yang melihat fenomena aneh di sini juga bergegas menuju pulau hantu dari berbagai pulau di Kepulauan Fangbo. Tanpa terkecuali, semua cacing darah di wilayah laut yang berjarak 20 kilometer dari pulau hantu akan tersedot ke dalam cahaya perak. Tempat apa ini? RH, kamu di sana. Berikan balasan pada kakakmu. Lu Yun memandangi gurun Gobi yang terpencil dan berteriak. Satu-satunya hal yang meresponsnya adalah jawabannya sendiri. Melihat sekeliling, yang ada hanyalah bercak abu-abu. Sepertinya kita telah memasuki ruang di mana harta karun itu muncul di dunia ini. Lu Yun berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan menganalisis situasi saat ini. Jika anggapan sebelumnya bahwa RH adalah kunci harta karun itu benar, maka selama harta karun itu ditemukan, RH bisa lepas dari pilar cahaya. Ya, pasti begitu. Kita harus menemukan harta karun itu secepatnya. Alasan mengapa Lu Yun sangat ingin mengakhiri ruang harta karun ini adalah karena ruang ini didukung sepenuhnya oleh RH. Membuka ruang ini saja sudah cukup membuat RH pingsan karena kelelahan. Jika kita benar-benar mengikuti rencana awal dan menyimpan ruang harta karun ini selama 7 hari, tubuh RH pasti tidak akan bisa mengambilnya kembali. Dia bahkan mungkin dipaksa keluar dari ruang harta karun ini dan mati. Ini adalah sesuatu yang Lu Yun tidak akan pernah biarkan terjadi. Oleh karena itu, dia harus segera menemukan harta karun itu dan membersihkan ruang ini. Dia melompat dan terbang ke udara. Sejauh mata memandang, dia melihat gurun Gobi yang tak berujung. Lu Yun tidak memiliki informasi apapun tentang ruang harta karun ini. Saya hanya dapat memilih arah terlebih dahulu dan terbang untuk mencobanya. Saya harap akan ada sesuatu yang bermanfaat. Penerbangan ini hanya berlangsung setengah hari, dan yang bisa dilihat Lu Yun hanyalah pasir. Tepat ketika dia hendak menyerah dan mencoba arah lain. Jejak darah yang tersisa di udara menarik perhatian Lu Yun. Adanya gas darah yang tertinggal berarti cacing darah telah lewat sini sebelumnya, atau bahkan telah terjadi pertempuran di dekatnya. Hal ini membuat Lu Yun sangat senang, karena selama cacing darah itu ada, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Pada saat ini, Lu Yun juga menyadari bahwa dia telah mengubah identitasnya. Lagi pula, agak berlebihan bagi umat manusia untuk terbang di ruang yang penuh dengan cacing darah. Setelah kilatan api, Lu Yun berubah menjadi RH dan mengikutinya mencari darah. Saat darah di udara menjadi lebih kental, pemandangan berdarah muncul di depannya. Anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah ada di mana-mana. Betapa menyedihkannya kematian ini. Lu Yun mencoba mensimulasikan adegan pertempuran dari mayat-mayat ini, tetapi karena mayat-mayat itu dipotong terlalu cepat, itu tidak mungkin. Namun, ia membuat penemuan mengejutkan lainnya. Ini bukanlah tubuh seekor cacing darah, melainkan sisa-sisa dari 5 cacing darah. Dan kepala mayat ini hilang. Apakah dihancurkan atau dimakan? Lu Yun ini tidak diketahui.
Tapi satu hal, Lu Yun dapat memastikan bahwa kemungkinan besar membunuh kelima cacing darah ini bukanlah cacing darah, melainkan makhluk tak dikenal lainnya. Jika tidak, pihak lain pasti tidak akan melepaskan hidangan lesat yang sudah dipotong ini. Memikirkan hal ini, Lu Yun langsung menjadi waspada. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah makhluk tak dikenal ini bersembunyi di kegelapan, diam-diam mencari peluang, dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Lu Yun. Setelah mengambil cincin penyimpanan dari mayat kelima cacing darah ini, Lu Yun terus mengejar ke depan. Dalam perjalanan, Lu Yun memeriksa 5 cincin penyimpanan yang dia temukan dan memastikan identitas kelima cacing darah tersebut. Mereka semua adalah individu dengan kekuatan tertentu. Mereka pasti berteleportasi bersama secara kebetulan dan membentuk aliansi sementara. Ketika saya hendak mempersiapkan permainan, saya disapu bersih oleh kelompok. Tidak peduli bagaimana perasaanku, kelima cacing darah ini sungguh menyedihkan. Tiba-tiba teriakan melengking datang dari depan kanan, dan Lu Yun terbang tanpa berpikir. Namun saat dia semakin dekat, firasat buruk menyelimuti hatinya. Tarian yang mempesona ini, ketukan dinamis ini. Kun, saya melihat seekor ayam jantan bermahkota merah yang puluhan kali lebih besar dari cacing darah, menyerang cacing darah di tanah dengan paruhnya yang tajam. Monster tak dikenal ini sebenarnya Kun. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak. Cacing darah, yang terluka parah akibat serangan sengit Kun, melihat Lu Yun seolah-olah sedang melihat sedotan penyelamat, dan berteriak, tolong. Tolong. Tepat ketika Lu Yun ragu apakah akan membunuh Kun, dia juga sangat takut dengan kekuatan jahat di belakang Kun, Ikun. Kun, yang memperhatikan Lu Yun, telah melancarkan serangan. Dengan lambaian sayapnya, 2 bola basket yang terbuat dari bulu merah kental menghantamnya. Bodoh sekali. Aku benar-benar Kun. Aku mahir menyanyi, menari, dan rap, dan aku pandai bermain basket. Tapi karena Kun kamu yang mengambil langkah pertama, salahkan aku karena kejam. Saat Lu Yun mengatakan itu, 2 bola api mengembun di sekelilingnya dan langsung menuju ke 2 bola basket yang terbang. Dengan keras, bulu-bulu yang terbakar beterbangan di langit. Lu Yun dan Kun saling melotot. Suara Kunming yang keras keluar dari mulut Kun. Sosok Kun berubah menjadi kilat merah dan bergegas menuju Lu Yun. Gerakan familiar itu benar-benar bisa diandalkan. Lu Yun tidak berani meremehkan musuh dan hendak menghindar, tetapi menemukan bahwa semua rute pelarian masih diblokir. Melihat ke belakang, Kun sudah bertarung di depannya. Ledakan, semburan api meledak, dan Kun langsung tertutupi oleh api aneh ikan yin yang. Ia mengepakkan sayapnya kesakitan, tapi ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali mempercepat kecepatan pembakaran api aneh ikan yin yang. Dengan cara ini, Lu Yun membuat Kun terbakar Lu dengan air mata berlinang. Saat Lu Yun sedang berduka atas kepergian Kun, sesosok tubuh bergegas melewati Lu Yun. Kecepatannya sangat cepat hingga angin kencang hampir membuat Lu Yun terlempar. Ketika Lu Yun berdiri dan melihat, kaki kiri Lu Shaokun telah berubah menjadi kerangka telanjang. Lu Yun, dia melihat cacing darah yang baru saja berteriak minta tolong, menghadap Shaokun yang sedang menyantap makanan lesat. Lu Yun mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa pihak lain baru saja melarikan diri, jika tidak, dia tidak akan menggunakan api aneh itu secara terang-terangan. Mengapa kamu berlari kembali sekarang? Apa karena aku terlalu panik dan tersesat? Atau apakah Anda tidak melarikan diri sama sekali, tetapi menemukan tempat untuk bersembunyi? Jika itu adalah kemungkinan terakhir, Lu Yun akan membunuhnya. Dia tidak ingin rahasia api aneh itu terungkap. Jika tidak, jika penyamarannya rusak, itu akan menimbulkan banyak masalah bagi murid RH. Memikirkan hal ini, Lu Yun bersiap untuk menyingkirkannya untuk menghindari masalah di masa depan. Tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dalam sekejap, sebagian besar cacing darah telah dimakan oleh Lu Shaokun. Kalian pasti tahu kalau ukuran Kun puluhan kali lebih besar dari Bloodworm. Setengahnya saja 5 kali lebih besar dari cacing darah ini. Semuanya dimakan oleh salah satu cacing darahnya. Berat badan cacing darah tidak hanya bertambah 2 kali lipat, tetapi luka-lukanya juga pulih secara ajaib. Ketika Lu Yun melihat ekspresi lapar dan kerasukan orang lain, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lu Yun mengeluarkan cacing darah dari Kun pembakaran Lu. Dia perlu memastikan dugaannya dengan fakta. Ketika cacing darah meninggalkan Shaokun milik Lu, ia langsung menjadi gila, dengan darah mengucur dari tubuhnya, dan ia benar-benar melancarkan serangan langsung ke Lu Yun, penyelamatnya. Pada saat ini, Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa energi darah yang digunakan lawan jauh lebih kaya dari sebelumnya. Apakah ini juga penghargaan Kun? Lu Yun menebak dalam benaknya, dan menamparnya, lalu dengan tangannya yang besar, dia langsung menyingkirkan Shaokun milik Lu. Cacing darah yang awalnya menerkam Lu Yun jatuh ke tanah dalam sekejap. Ada apa denganku? Cacing darah itu duduk dari tanah dengan kebingungan, dan kenapa semua luka di tubuhku bisa disembuhkan. Dan seluruh tubuhku penuh kekuatan. Lu Yun melihat semua reaksi cacing darah itu, dan jelas sekali bahwa faktanya persis seperti dugaannya. Alasan kenapa cacing darah ini lepas kendali adalah karena Kun. Ingat aku, Lu Yun melangkah maju untuk menyapa. Ingat, wajah cacing darah itu penuh kegembiraan, tapi dia segera menjadi gugup lagi, di mana monster raksasa itu. Kenapa dia menghilang? Apakah kamu mempunyai kesan sedikit pun tentang apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Cacing darah itu berpikir keras, aku sangat takut sekarang sehingga aku ingin lari menyelamatkan hidupku.
Aku berlari sejauh mungkin. Lalu aku mencium aroma yang aneh, dan aku tidak ingat lagi setelah itu. Sungguh, tentu saja, apa maksudmu? Cacing darah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak menyenangkan, kamu pantas mati. Dikatakan bahwa Lu Yun kemudian melambai, tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi, dan segera diselimuti oleh api aneh ikan yin yang. Yang menunggu hanyalah kematian. Melihat cacing darah yang mencoba melarikan diri dari api aneh, Lu Yun mendengus dingin, Heizi kecil. Setelah memakan daging adikku, apakah kamu masih ingin hidup? Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ribuan ikun karena membiarkanmu hidup? Saat hembusan angin bertiup, cacing darah juga menghilang. Setelah menyaring informasi yang diterimanya, Lu Yun memberikan beberapa dugaan. Pertama, Kun mungkin adalah harta karun yang terkubur di ruang ini. Kesimpulan ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa cacing darah tadi mengalami peningkatan kekuatan dan kekuatan yang signifikan setelah memakan Kun. Kedua, jika daging dan darah Kun dapat meningkatkan kemurnian darah cacing darah itu sendiri, Lu Yun punya alasan untuk curiga bahwa inilah asal-muasal darah emas klan Zan tempat RH berada. Karena motif egois, nenek moyang keluarga Zan menyegelnya untuk memastikan keluarga Zan berkuasa atas Ramster. Jika dua dugaan utama Lu Yun benar, maka itu buruk. Karena ada ratusan cacing darah yang datang saat ini, mungkin saja ada cacing darah yang memakan Kun kapan saja dan memperoleh evolusi fisik. Inilah yang Lu Yun dan bahkan RH tidak ingin lihat. Lagi pula, jika ini masalahnya, hampir mustahil bagi keluarga Zan untuk berdiri di Ramster. Tak hanya itu, silsilah keluarga Zan akan dipakukan pada pilar rasa malu dalam sejarah Chaos Bloodworms. Karena keegoisan garis keturunan Zan lah yang menyebabkan evolusi energi darah garis lain. Jangan biarkan ini terjadi, Lu Yun berkata dengan suara rendah. Dia melompat dan terbang langsung ke langit, menuju ke kejauhan. Saat ini, di dalam gua, seekor Kun dengan bulu aneh sedang duduk bersila dalam posisi tinggi. Berbeda dengan Kun biasa, bulu berwarna merah darah di sekujur tubuhnya sedikit bercampur dengan sedikit bulu berwarna kuning. Seluruh tubuh Kun ini tersusun dari bulu berwarna hitam putih. Pada saat ini, Kun mengepakkan sayapnya dan bergegas masuk. Yang mulia, kabar baik. Kabar baik, Yang mulia. Kabar baik apa? Pangeran ke-99 telah keluar dari cangkangnya. Kun yang mengenakan baju terusan, kelopak matanya terkulai dan tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Tidak, Yang mulia, serangga sialan itu ada di sini lagi. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kun yang mengenakan baju terusan langsung duduk dari tanah, kamu menginjak kuda dan kepalanya ditendang oleh keledai. Ini berita bagus. Adegan di mana ayahnya mati kehabisan darah oleh Chaos Bloodworms masih tergambar jelas di benaknya. Oh, aku mengerti, apakah kamu sudah lama mendambakan putriku? Tidak sabar untuk menduduki posisiku. Sudah kubilang, biarpun aku, bukan itu masalahnya, Yang mulia. Itu karena cacing darah datang dengan begitu banyak pasukan lain-lain kali ini. Jumlahnya sangat besar. Apa ada yang seperti itu? Kun yang mengenakan terusan menjadi bingung sejenak, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, kalau begitu, selama persediaan cacing darah cukup, aku mungkin bisa mematahkannya, simpul sialan ini dalam satu gerakan. Realem, bawa anggota klan keluar dari penjara ini. Cacing darah kekacauan dapat melahap Kun untuk meningkatkan kualitas darahnya sendiri, sehingga mencapai lompatan dan perubahan kualitatif. Demikian pula klan Kun juga bisa mencapai hasil yang sama dengan melahap klan Chaos Bloodworm. Lewati perintah raja ini, semua Kun akan dikirim untuk menangkap cacing darah dengan seluruh kekuatan mereka, dan menyediakannya untuk promosi rajaku. Overall Kun memberi perintah. Ya, Yang mulia. Tidak apa-apa. Akhirnya aku bisa meninggalkan gurun gobi dengan pasir kuning yang tidak berubah ini, haha. Saat ini, saat menuju barat, dia sekali lagi menemukan adegan Kun menyerang cacing darah. Dibandingkan dengan 2 kali saya melihatnya sebelumnya, tim yang terdiri dari 10 cacing darah ini jelas lebih mampu menghadapi Kun dan lebih unggul. Jika ini terus berlanjut, Kun yang terkepung akan mati. Ini juga menjadi peringatan bagi Lu Yun, meskipun Kun memiliki keunggulan absolut dalam hal ukuran saat melawan cacing darah. Tapi mereka semua bertindak sendiri. Jika bertemu dengan tim yang terlatih, mereka mungkin mati. Ini mangsa kami, tolong tinggalkan cacing darah atas kemauanmu sendiri. Jika tidak. Bahkan sebelum Lu Yun sempat mendekat, perintah penggusuran sudah diberikan padanya. Apa gunanya bicara dengan gangster kecil ini, bos? Buang-buang waktu saja. Nak, jika kamu masih menonton, keluar dari sini, atau aku akan mengorbankan kepala anakmu untuk ditikam. Lu Yun awalnya ragu untuk campur tangan. Bagaimanapun, membunuh 1 dan 2 Kun tidak akan mengubah situasi, tapi kata-kata pihak lain benar-benar menggugah hati filantropisnya. Karena kalian semua membuat permintaan yang tulus, agak tidak bisa dibenarkan jika kalian tidak memberiku tanggapan. Kalau begitu bantu saja, Lu Yun menginjak udara, dan tubuhnya melesat ke depan seperti roket. Langsung menjatuhkan cacing darah yang sepenuhnya mengabdikan diri untuk melawan Kun menjadi kabut darah. Adegan tak terduga seperti itu mengejutkan Kun dan Suem yang hadir. Laoba, nak, aku akan membunuhmu. Satu demi satu, cacing darah lainnya memelototi Lu Yun. Juga karena campur tangan Lu Yun, ritme tim ini benar-benar terganggu. Kun memanfaatkan kesempatan langka ini dan melemparkan 4 bola basket, melukai 4 cacing darah lagi dalam sekejap.
Hanya dalam sekejap mata, situasinya telah terbalik sepenuhnya. Alasannya adalah cacing darah mengatakan sesuatu yang buruk kepada Lu Yun. Ini adalah karakter Lu Yun, dia harus membalas. Sama-sama, ini hanya bantuan kecil. Hal ini membuat 5 cacing darah lainnya sangat marah hingga giginya hampir patah. Bajingan, buruh dan manajemen harus mencincangmu. Lebih baik urus Kun-kun di belakangmu dulu. Lu Yun menunjuk ke arah Kun-kun, yang berada di belakang lawan dan bersiap melancarkan serangan gelombang kedua. Kakak kedua, evakuasi dulu, tinggalkan perbukitan hijau, jadi tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Pemimpin tim memberi perintah untuk mundur. Tapi, bos, jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada keempat saudara lainnya? Sudahlah mereka, kita berlima juga akan mati di sini. Cacing darah lain yang awalnya tidak memahami keputusan bos dengan cepat mencapai kesepakatan dengan premis bahwa keselamatan mereka sendiri dipertaruhkan. Aliran darah yang begitu kaya hingga muncrat dari 5 cacing darah dan langsung menuju ke Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba merasakan darah merah di depan matanya, dan suara desiran angin menembus langit, menderu ke arahnya. Kedua tangannya terulur, dan 5 jari yang patah tiba-tiba muncul di antara jari-jari Lu Yun. Menyolok, kelima cacing darah ini menggigit jari mereka dan menggunakannya sebagai pistol sekali pakai. Kecuali efek visual yang sempurna, Lu Yun tidak dapat menemukan kelebihan apapun di dalamnya. Tapi suara Kunming yang keras dan nyaring membuat Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. 2 bola basket yang melewati kabut darah di depannya dan langsung menuju titik buta penglihatannya menegaskan kegelisahan di hati Lu Yun. Kun-kun, yang awalnya mengincar 5 cacing darah yang tersisa, kini mengepakkan sayapnya dan membunuh Lu Yun. Mereka benar-benar membuat rencana. Aku akan menulis akun ini dulu. Aku akan membayarnya dengan nyawamu nanti. Saat Lu Yun berbicara, di mata merahnya, seekor ikan kecil dengan tubuhnya terbakar api berenang di dalamnya, yang tampak sangat tidak konsisten. Keluar, Pyroblas. Seluruh tubuh Lu Yun tersulut api, mengandalkan tubuh ramping cacing darah itu sendiri. Dia menggulungnya menjadi roda yang terbakar api alien. Bersiul menuju Kun-kun. Ledakan dahsyat disertai asap dan debu. Yang terjadi selanjutnya adalah aroma cacing darah yang tak tertahankan. Keempat cacing darah yang semula terluka parah berubah menjadi keajaiban medis dan bergegas menuju tubuh Kun-kun yang rusak. Tapi saat 4 garis darah memercik, keempat cacing darah itu jatuh ke pedang api Lu Yun tanpa kecuali. Di sisi lain, Lu Yun tidak menyingkirkan pedang apinya, dan mengambil posisi menyerang, seolah dia sedang menunggu bantuan. Biarkan cacing darah itu bekerja sebentar. Saat kata-kata itu jatuh, 4 cacing darah datang berlari dari kejauhan. Lu Yun segera mengumpulkan semua pedangnya dan mengirimnya kembali ke barat. Dan keempat cacing darah ini adalah cacing yang sama yang baru saja melarikan diri. Sepertinya ketertarikan Kun-kun terhadap Chaos Bloodworms tidaklah mutlak. Lu Yun melihat ke-8 mayat cacing darah dengan rapi di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya tim beranggotakan 10 orang yang mampu menyerang dan bertahan, 8 di antaranya kini tewas. Salah satunya langsung dihempaskan ke dalam kabut darah oleh Lu Yun, tidak meninggalkan tulang tersisa. Jika mereka tidak bertemu Lu Yun, dengan kerjasama diam-diam mereka akan mencapai banyak hal di ruang harta karun ini. Sayang sekali, Lu Yun memasukkan tubuh Kun-kunmu ke dalam ring penyimpanan untuk mencegahnya dimakan oleh cacing darah lain setelah dia pergi. Dan saat Lu Yun mengambil kembali tubuh Kun-kun, samar-samar dia mendengar suara datang dari depan, cepat. Tepat di sini, kamu tidak akan salah. Jantung Lu Yun berdetak kencang, dan dia merasa beruntung, untungnya, dia segera menyimpannya, jika tidak, dia akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu lagi. Hah, aneh, aroma aneh itu telah hilang. Aku baru saja bilang kamu salah dengarkan. Kamu masih belum mengenalinya. Tidak, aku benar-benar mencium aroma aneh itu tadi. Suara pertengkaran 2 cacing darah terus terdengar. Lu Yun diam-diam menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ke arah lain. Namun perkataan kedua cacing darah selanjutnya membuatnya tidak bisa berjalan. Oke, berhentilah berdebat tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Jika kamu terus melanjutkan, jika kamu kehilangan pasukan Tuan Doromon, kita semua akan mati di gurun Gobi di hutan belantara. Doromon, Lu Yun ragu-ragu sejenak. Apakah kamu ingin bertemu pihak lain sekarang? Hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah Doromon mengetahui lebih banyak informasi tentang ruang ini daripada dirinya, tetapi kelemahannya adalah kekuatan Lu Yun akan terbatas. Hal-hal seperti api aneh, energi iblis, dan hukum bintang tidak dapat digunakan lagi. Setelah banyak pertimbangan, Lu Yun akhirnya mengikuti. Lagi pula, lebih baik mengikuti pasukan besar daripada berlarian sendirian dengan lalat tanpa kepala. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun mengikuti 2 cacing darah yang bergegas kembali, dan mereka mengejar. Tiba-tiba Lu Yun bergidik, dan dalam sekejap, 4 aliran energi darah menimpanya, menutup nafasnya sampai mati. Lu Yun gemetar di dalam hatinya. Sebelum pihak lain menguncinya, dia bahkan tidak merasakan apapun. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Berhentilah mencoba mengikuti. Jika tidak, jangan salahkan kami karena marah padamu. Sebuah suara terdengar di sepanjang darah. Orang terakhir yang berani berbicara dengan Lu Yun seperti ini kini terbaring rapi di gurun Gobi bersama saudara baiknya. Tapi kali ini Lu Yun tidak berniat melakukan itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya adalah teman Doromon. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melaporkannya dan mengatakan itu Duo Yu di sini. Dia pasti akan datang menemuiku tanpa henti.
Begitu kata-kata ini keluar, pemilik dari 4 energi darah yang mengunci Lu Yun tercengang di tempat. Duoyu, kamu adalah Duoyu. Lu Yun, apakah namaku begitu terkenal sekarang? 4 sosok muncul di depan Lu Yun, tetapi kekuatan salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari Sa Xiao, pemilik Pulau-Pulau Hamer. Tuan Duoyu, saya sangat tersinggung sekarang. Tuan Muda Doromon, Anda secara khusus telah memberitahu kami bahwa setiap kali kami bertemu Tuan Doroyu, kami harus memberitahu dia. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan samar dari kejauhan, saudaraku. Kakak, sudut mulut Lu Yun bergerak sedikit. Terkadang dia benar-benar tidak bisa memahami Doromon. Kenapa kamu begitu percaya pada RH? Lagi pula, semakin Anda seorang pebisnis, semakin Anda harus memahami sebuah kebenaran, bukan? Tidak ada teman yang abadi, karena untuk penggunaan yang abadi. Atau Doromon punya rencana untuk RH, tapi hanya saja dia belum melihatnya secara langsung.